Halo guys, apa kabarnya? Jumpa lagi di kelas statistik dan ya kita baru aja kemarin menyelesaikan UTS statistik dan inilah hasilnya ya bisa dilihat di layar saat ini. Jadi kalau saya sih melihatnya saya cukup puas dengan hasilnya. Rata-ratanya yang mendapatkan skor itu adalah 64 sama baik dari average maupun mediannya. Cuma mungkin memang masih ada beberapa yang nilainya di bawah rata-rata ya. Ada yang di bawah 40 bahkan. Dan ini menjadi pertanyaan juga gitu kan ya. Apakah kira-kira dari sayanya yang masih kurang jelas dalam menyampaikan materinya, atau dari teman-teman juga mungkin perlu coba lebih aktif lagi jika ada yang masih belum paham. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, jangan ragu-ragu untuk mengkonfirmasi. Karena ya kan di sini kan kita sama-sama belajar ya kan. Jadi saya harapkan teman-teman bisa jauh lebih aktif lagi untuk yang masih di bawah rata-rata skornya. Jadi tenang aja, ini kan masih baru UTS ya kan, masih ada banyak kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Ada beberapa tugas dan juga ada UAS nantinya. Jadi pastikan ya kalau misalnya yang minggu yang kali ini masih belum maksimal skornya, agar berusaha lebih keras lagi di kesempatan lain dan coba lebih aktif lagi bertanya-tanya, memastikan bahwa ya itu pengetahuan yang didapat benar-benar ya didapat gitu kan. Dalam artian ya pembelajaran saya juga terbatas ya kan dalam hal penyampaian materi, terbatas mulai dari segi kemampuan pribadi saya dan juga dari segi ya media yang kita gunakan. Kita menggunakan media jarak jauh ya kan. Jadi jelas akan ada banyak keterbatasan, tapi ya saya harapkan teman-teman bisa itu tadi memanfaatkan kesempatan yang ada secara maksimal. Nah, untuk minggu ini kita tidak akan ada materi, kita akan santai-santai dulu. Ini akan lebih ke arah kita mengevaluasi tepatnya bagaimana tepatnya cara mengerjakan UTS yang kemarin. Dan ini sebenarnya saya sudah memberikan banyak sekali petunjuk ya selama pembelajaran, baik lewat video maupun ketika kita tatap muka secara pembelajaran sinkroni. Saya sudah berikan petunjuk ya kan bahwa saya ini orang yang juga kalau dibilang hitung-hitungan soal angka-angkaan saya agak alergi juga sebenarnya kan. Saya juga orangnya males ngitung-hitung secara manual. Tapi tetap saya bisa menjadi seorang data science ya kan, seorang data scientist, bisa jadi ahli data itu karena memanfaatkan teknologi, memanfaatkan software yang ada gitu kan. Dan software yang saya manfaatkan juga bukan software yang berbayar sebenarnya. Berbayar sih mungkin, tapi saya yakin ini sih software yang sifatnya orang pada nge-crack semua sih gitu kan. Pasti udah pada punya di setiap komputer pasti ada itu Microsoft Excel. Ini adalah software yang selalu saya pakai untuk penghitung-hitungan statistik dan penghitungan data. Dan ini juga berlaku untuk UTS kemarin. Dan bahkan di beberapa video juga saya sempat memberikan petunjuk gitu kan, bagaimana cara menjelaskan cara mengerjakan gitu kan ya, cara menghitung nilai statistik misalnya kayak kemiringan, standar deviasi dengan menggunakan Excel. Makanya jadi pertanyaan besar juga bagi saya ketika di sini saya perhatikan uh, pertanyaan yang paling sering salah itu dari teman-teman itu adalah pertanyaan soal kemiringan. Jadi banyak sekali ini kayak ada sekitar 30% yang masih keliru dalam hal menghitung koefisien kemiringan. Padahal di video tentang ukuran kemiringan data itu kalau bagian akhir ya kalau kita perhatikan itu saya mendemonstrasikan langsung cara untuk menghitung kemiringan dengan menggunakan Excel. Jadi sebenarnya saya pikir seharusnya paling gampang dari segi soal gitu kan. Nah mungkin saya akan coba demonstrasikan sedikit gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Excel kemarin menggunakan teknologi untuk penghitungan statistik, ini seharusnya akan jauh lebih baik nilainya. Seharusnya akan rata-rata jauh lebih tinggi daripada ini, di atas 60 gitu kan. Harusnya 70 80-an bahkan skornya. Dan saya akan coba tunjukkan ya, saya akan coba praktekkan. Dan ini juga sebenarnya akan menjadi semacam pengantar untuk ke paruh kedua perkuliahan kita, yang mana kita akan lebih membahas ke arah software statistik. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk menghitung statistik. Nah, ini sangat penting karena semakin kesini perkembangannya, data itu jadi semakin besar dan semakin kompleks. Ya kan kalau teman-teman pernah dengar istilah fenomenanya yang namanya big data, ya kan? Ini adalah fenomena yang dimana ya kita semakin banyak device, semakin banyak gadget kita yang terkoneksi ke internet yang mentransmisikan data kepada berbagai lembaga, berbagai pihak ya kan, mengakibatkan akhirnya ya data yang kita produksi setiap harinya itu bisa jutaan terabyte sebenarnya. Jadi kan semakin banyak, itu artinya ya kita
Kalau kita mau jadi ahli statistik gitu kan ya di masa modern, ya mau nggak mau kita harus menguasai software untuk statistik. Baik yang paling sederhana ya, Microsoft Excel, sampai yang mungkin paling canggihnya kan kayak SPSS gitu kan. Walaupun kalau saya pribadi saya bilang sih SPSS itu juga sudah mulai ketinggalan sebenarnya kan, karena udah fungsinya Excel itu udah banyak banget ya fungsi bisa untuk statistik sebenarnya. Walaupun mungkin kalau misalnya beberapa pihak masih merasa ya SPSS tetap yang paling utama. Tapi nggak apa, nanti kita juga akan belajar SPSS, tapi untuk yang kali ini kita akan fokus pada mempelajari soal Excel, ya kan? Nanti saya akan kasih lihat, ya kan? Nah, kalau kita bicara fungsi Excel gitu kan, kita pasti udah tahu kan ya, kalau Excel itu punya banyak banget fungsi, gitu kan. Kalau misalnya kita tulis sama dengan ya kan di sini, kita bisa bisa tulis ini kan, ada banyak pilihan ini kan. Excel akan merekomendasikan fungsi-fungsi yang terkait yang dia punya. Kalau itu sama dengan, kata kunci adalah sama dengan. Jadi kita awali dengan sama dengan, kita bisa tulis huruf apapun, dan dia akan merekomendasikan. Nah, ini Harmean, itu kan harmonic mean, HLOOKUP, HHour, ya kan. Ada banyak sekali fungsi Excel, dan itu sebenarnya kita bisa mempelajari lewat Google searching aja sebenarnya, kan, kalau kita lagi butuh apa. Nah, tapi kalau yang paling sederhana yang kita pasti tahu, itu adalah penjumlahan. Ya. Penjumlahan itu fungsinya adalah sum. Jadi, sebentar, sama dengan SUM ya. SUM atau sum itu adalah fungsi penjumlahan. Jadi kalau kita tulis sama dengan sum, kemudian buka kurung tutup kurung, kita tulis apa namanya jaraknya, range sel yang mau kita jumlahkan, misalnya dari ini kan, dari D2 sampai D26 ya. Kita enter, hasilnya kelihatan. Ini adalah penjumlahan dari ini semua. Ya. Dan bahkan sebenarnya kalau di Excel yang paling baru, ini kalau misalnya kita meng-highlight ya kan, satu baris yang kita pengen highlight seperti ini, dia akan langsung membuat perhitungan otomatis sum ya kan. Jadi udah ada jumlahnya, ini berarti ada 1214. Kemudian count, berarti hitungannya, apa namanya? Jumlah datanya ada berapa? Jumlah selnya ada berapa? Kalau 25 berarti benar kan? Dia ada 25 sel. Karena ini adalah kan nilai dari suatu kelas yang berisi 25 mahasiswa. Kemudian average, berarti rata-rata ya kan? Dia udah menghitung rata-ratanya 48,56 untuk kuis 1. Jadi, untuk menjawab soal pertama misalnya kan, kalau kita menggunakan Excel, maka kita hanya perlu di sini. Kita tulis rata-rata ya kan. Kita gunakan rumus sama dengan average, average ya. Ini kita tinggal highlight. 48,56. Nah, kemudian kalau di Excel enaknya adalah kita bisa langsung mengcopy formulanya. Dengan kita mengklik ya kan, bagian apa sudut kanan bawah setiap sel sampai ini apa namanya kursornya berubah jadi tanda apa namanya tanda plus kecil. Kita geser ke kanan. Nah, dia akan mengcopy rumusnya. Jadi ini sama. Dia average dari E2 sampai 26. Ya. Kemudian yang ini maka dia adalah average dari F2 sampai F26. Ini hilang. Ya, kelihatan kan di sini kan ya. Nah, kemudian tinggal ditanya gitu kan ya, di antara kuis di atas mana rata-rata paling baik. Nah, kelihatan dari sini kan, yang paling baik adalah kuis 2. Jadi jawabannya adalah B. Dengan rata-ratanya 82,52. Nah, kemudian antara laki-laki dan perempuan, mana yang punya skor rata-rata lebih baik? Kita bisa, kalau di Excel, kita ada rumus filter ya kan. Kita bisa punya fungsi filter, untuk kemudian setiap di tabnya ini kita filter. Jadi yang laki-laki misalnya, kita bisa hitung rata-ratanya berapa. Kelihatan ya. Kalau kita jumlahkan semuanya, jadi sama kayak tadi fungsinya gitu. Kita highlight aja semuanya. Ini kan laki-laki semua. Ketemu rata-ratanya 61,4,4. Rata-rata laki-laki 61, berapa tadi? 61,4. Nah, kemudian kalau perempuan sama, kita highlight semuanya. Rata-ratanya 66,3. Ya, kelihatan kan di sini. 66,3.
Nah, pertanyaannya kan tadi adalah mana yang skor rata-rata lebih baik? Kelihatan kan? Perempuan sama laki paling baik perempuan dengan skor 66,3. Nah, kemudian siapa mahasiswa terbaik di kelas ini? Nah, ini sih gampang sekali gitu kan. Kita bisa pakai rata atau pakai penjumlahan sama aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita total skor ya, tinggal sum, kemudian kita geser untuk kita tahu ya kan tiap mahasiswa itu skornya berapa totalnya. Kita udah tahu jumlahnya, jadi tinggal copy ya kan. Nah, kalau di Excel itu kalau misalnya kita mau copy ke bawah, kita hanya perlu klik 2 kali seperti ini. Nah, kemudian kita pakai fungsi sort untuk menyortir ya kan, dari yang paling tinggi ke paling rendah. Hasilnya kelihatan. Yang paling tinggi adalah Hagai Hareva. Ya. Dengan skor rata-ratanya berapa? Kalau kita ganti ini menjadi average, kurang lebih juga sama. Dia skor rata-ratanya adalah 88. Selesai satu bagian, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua ya kan. Ini ngomongin soal simpangan baku dan juga varians. Nah, simpangan baku itu rumusnya adalah sama dengan, kita tulis dulu, simpangan baku. Rumusnya itu adalah sama dengan STD EV. Nah, ini kalau kalian lihat di Excel dia punya banyak rekomendasinya. STDEV titik P, ada yang titik S, ada yang STDEVA. Nah, ini ada keterangannya ya kan. Dia kalau misalnya P, itu maka dia membuat simpangan baku dengan mengignore logical value dan text. Nah, kalau ini yang apa namanya mengignore logical value and text in the sample. Jadi ini based on sample, ini based on population. Nah, yang kita pakai itu adalah yang based on sample. Jadi kita gunakan stdev titik s. Sama kayak tadi ya, kita buka kurung, tutup kurung, kemudian range-nya adalah kita lihat Q1. Nah, kemudian tinggal kita copy ke kanan. Sudah kelihatan ya kan? Ini simpangan baku Q1, ini simpangan baku Q2, ini simpangan baku Q3. Nah, pertanyaannya kan, mana yang simpangan bakunya paling rendah dari ketiga kuis? Maka kita lihat yang paling rendah di sini adalah kuis 3. Dengan nilai simpangan bakunya adalah 18,43. Nah, sekarang varians. Kita harus cari tahu kan, kuis 1 antara laki-laki sama perempuan. Nah, kalau varians itu skor apa? Rumusnya adalah var titik s, sama kita pakainya s ya kan. Nah, ini kalau kita mau tahu varians dari setiap kuisnya, ini kan sekitar segini. Ya kan? Nah, tapi yang kita mau cari tahu adalah varians dari masing-masing gender ya kan, spesifik jenis kelamin. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan seperti ini. Kita urutkan jenis kelaminnya dari A to Z ya kan, dari yang apa namanya huruf A sampai Z, jadi supaya dia apa namanya berurutan, yang laki-laki sama perempuan dia terkelompokkan. Nah, jadi kita tinggal bisa tahu varians laki-laki sama varians perempuan dalam kuis 1 ya kan. Kita tinggal var titik s, kemudian yang laki-laki ini adalah dari D2 sampai D15. Nah, sementara yang varians perempuan kita var titik s, untuk range-nya adalah dari D16 sampai D26. Ketahuan ya kan, varians laki-laki, varians perempuan, khusus untuk kuis 1. Nah, pertanyaannya kan di kuis 1, mana yang lebih besar variansnya, laki-laki atau perempuan? Nah, disini kelihatan ya kan, yang paling besar adalah perempuan. Dengan nilai variansnya 575,564. Selesai bagian 2. Nah, kemudian bagian 3. Nah, ini mungkin agak sedikit apa namanya lupa mungkin ya dalam hal untuk apa namanya menghitung varians. Kemudian kalau kita ingat-ingat lagi ya kan, untuk menghitung apa namanya kayak bukan menghitung, mendeskripsikan kemiringan. Oh, jadi sih statistik. Nah, ini dia. Ini perlu apa namanya kita ingatkan lagi ya.
Kalau kita menghitung kemiringan, jadi kayak kita mendefinisikan kemiringan, itu adalah berdasarkan kurva ini sebenarnya. Dari 0, 0,5 sampai 1. Cuma ada 3 kemungkinan kan, antara ke kiri atau ke kanan. Kalau misalnya skor kemiringannya atau koefisien kemiringannya itu adalah di antara 0,5 minus 0,5 sampai plus 0,5, maka ini bisa dibilang hampir simetris. Kalau yang simetris tuh hanya yang 0, ya kan? Tapi kalau dia lebih dari 0, tapi di bawah 0,5 atau di bawah minus 0,5, maka itu hampir simetris. Tinggal jaraknya, arahnya, ya kan? Kalau misalnya dia minus 0,25 gitu kan, maka dia hampir simetris ke kiri. Kalau dia 0,25, maka dia hampir simetris ke kanan. Nah, kemudian kalau kita bicara di atas 0,5 ya kan, sampai 1, maka itu bisa dibilang agak miring, ya kan, moderately skewed. Jadi menengah, miringnya menengah. Maka kalau dia minus ya kan, berarti dia agak miring ke kiri. Kemudian kalau plus positif nilainya, maka dia agak miring ke kanan. Nah, kalau lebih dari 1 koefisien kemiringannya, maka itu highly skewed atau sangat miring, ya kan? Sangat miring ke kiri. Kalau misalnya dia negatif di atas 1, atau kalau misalnya dia di atas 1 positif, maka dia sangat miring ke kanan. Itu untuk koefisien kemiringan, cara mendeskripsikannya. Nah, kita balik ke soalnya. Ya, kita mau tahu dulu nih kan, kalau kemiringan. Nah, kemiringan itu sangat simpel rumusnya. Tinggal sama dengan skew, ya kan? SKW, nggak ada titik P, titik S-nya. Tinggal punya sama. Kita highlight dari D2 sampai D26. Kita copy rumusnya. Kelihatan kan, berarti kan kemiringan kuis 1 itu minus 0,14. Kalau kemiringannya kuis 2, maka itu adalah minus 1,2. Kemudian kuis 3 itu minus 0,8. Nah, ini kan dia minus 0,1 ya kan. Artinya dia kalau kita lihat di koefisien ini kan, di kurvanya ini, dia posisinya di sini. Dia di bawah 0, tapi juga di bawah 0 minus 0,5. Jadi dia kalau kita definisikan ini dia agak hampir simetris ke kiri. Dengan koefisien kemiringannya 0,145. Terserah. Saya sih nggak masalah. Jadi kalau saya sih kan setelah teman-teman kasih jawabannya, itu saya masih periksa manual lagi untuk mastiin gitu kan. Karena kalau ada yang pakai koma, misalnya bukan pakai titik, ada yang dibuatkan, ada yang enggak gitu kan. Saya cek gitu kan. Jadi kalau masih mendekati, itu masih saya benerin. Jadi jangan khawatir untuk yang itu. Nah, untuk yang dua, ini minus 1,2. Berarti kan dia di atas 1 ya kan. Artinya dia sangat miring ke kiri. Dengan koefisien kemiringannya minus 1,271. Nah, kemudian kalau kuis 3, kan dia berarti 0,8 ya kan. 0,8 berarti kalau di kurvanya ini dia letaknya di sini ya kan? Di bagian moderately skewed atau agak miring, dan karena dia negatif berarti dia agak miring ke kiri dengan koefisien kemiringan minus 0,878. Ya, selesai ya kan, hanya butuh waktu sekitar kurang dari setengah jam untuk mengerjakannya. Inilah kalau saya bilang ya kekuatan dari software statistik. Kita jadi bisa melakukan penghitungan statistik yang jelimet, yang ngebingungin, yang bikin kita stres itu dalam waktu relatif singkat tanpa harus stres gitu kan. Dan inilah yang memungkinkan saya gitu kan, orang yang bisa dibilang juga alergi dengan angka tapi bisa somehow berkarir di dunia yang membutuhkan statistik gitu loh. Karena ini dia sebenarnya kan, kalau kita bisa menguasai software-software statistik, bisa dibilang ya kita nggak perlu khawatir nantinya untuk persoalan ya seperti ini gitu kan. Kuncinya di situ, kita menguasai, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi Excel gitu kan. Kita masih, ini kan kita baru menyentuh rata-rata, simpangan baku, varians, dan juga kemiringan. Tapi masih ada banyak lagi fungsi Excel gitu kan. Dan ini kita akan belajar lagi seiring waktu. Dan nantinya untuk selanjutnya, teman-teman akan diharapkan untuk paling nggak sudah bisa mencoba melakukan penghitungan statistik dengan menggunakan software. Entah apapun yang teman-teman punya, entah menggunakan kalkulator kah, tapi saya harapkan sih bisa Excel gitu kan. Dan juga SPSS, itu akan lebih baik kalau misalnya bisa SPSS. Jadi itu kira-kira materinya untuk minggu ini. Ini kita relax dulu ya kan. Kita baru selesai UTS. Ini baru sifatnya adalah kita mengevaluasi dulu. Dan sekarang kan teman-teman bisa coba praktekin gitu kan. Kalau yang terutama kemarin hasil skornya masih kurang baik,
Coba dipraktekin cara menggunakan penghitungan lewat Microsoft Excel seperti ini. Saya yakin teman-teman akan bisa merasakan bahwa ya statistik itu nggak sesusah itu gitu loh. Kalau kita menghitungnya ya dengan dibantu oleh mesin, gitu kan bisa dibilang. Jadi ini silakan dipraktekkan ya kan. Kemudian nanti untuk absen nanti silakan mengisi Google Form di Google Classroom. Demikian, jika ada pertanyaan dan ini sekali lagi saya sangat encourage teman-teman ya, sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk jangan ragu-ragu untuk bertanya ya kan. Coba untuk aktif aja, nggak masalah ya kan. Saya akan bisa menampung gitu loh, apa pertanyaan dan juga diskusi. Apapun yang pengen teman-teman tahu soal statistik, saya akan coba mengakomodir. Itu yang bisa saya sampaikan dan pesan saya sekali lagi ya ingat gitu kan ya, jangan sampai ngulang statistik karena ya sayang aja gitu kan. Statistik itu kan bisa dibilang ya kayak kalau dari sebuah mata kuliah itu kan kayak hal yang mungkin sepele lah, relatif gitu kan. Kalau dalam ilmu komunikasi gitu kan. Saya kan telepon nggak pengen gitu kan nantinya udah semester akhir dan jadinya ketahan cuma karena harus ngulang statistik gitu kan. Itu nggak enak banget perasaannya gitu loh. Jadi coba sekali aja gitu kan statistik karena gampang sebenarnya statistik sekali lagi gitu kan ya. Ini nggak susah-susah amat gitu loh. Rumusnya mungkin ribet gitu kan, pemahamannya mungkin agak ribet, tapi ketika dipraktikin akan sangat mudah. Dan ini saya sangat menyarankan teman-teman untuk praktikin penghitungan statistik lewat penggunaan mesin, salah satu dengan Microsoft Excel. Kira-kira begitu, terima kasih, dan jika ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di grup WhatsApp. Sampai ketemu lagi di minggu depan.